Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sejak kita renungi al-ayat ayat 1 sampai 5 mestinya kita sudah kenal watak dasar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita sudah berkenalan dengan Allah. Sudah akrab semenjak surah Muzammil. Semenjak Muzammil kita sudah intim dengan Allah. Kita mengerti betul wataknya Tuhan itu. Begitu idealnya. Sehingga bagaimanapun rumitnya keadaan, peluang untuk kita memperoleh kemenangan, peluang untuk kita meraih keuntungan tetap terbuka. Asal jangan kita ngotot dengan program yang disusun oleh pikiran. Dituntut kita untuk menangkap sinyal-sinyal. Dituntut kita untuk peka, untuk sensitif, untuk cermat, menangkap bahasa-bahasa isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk kemudian kita sesuaikan skala prioritas program kita dengan realitas yang menjadi bahasa isyarat dari Allah. Contoh kasar paling sederhana. Sejak minggu lalu kita rencanakan hari Jumat besok menjemur pakaian. Tiba-tiba hujan lebat sejak subuh. Apa kita tetap ngotot bahwa tidak berdasarkan keputusan musyawarah? Berdasarkan ketentuan dari orang tua dan nenek kita. Warisan yang tidak boleh dirubah-rubah. Hari Jumat harus kita menjemur pakaian. Biar hujan lebat. Kalau kita menjemur pakaian pada waktu hujan lebat, apa ini termasuk waras? Menjemur pakaian di tengah hujan lebat cenderung untuk kita katakan tidak waras dan jelas tidak strategis dan tidak taktis Bapak dan saudara-saudara. Malah bisa instabilitas, mengganggu kelancaran lalu lintas. Bisa dicap supersib Bapak dan saudara-saudara. Sebab menjemur pakaian di tengah hujan lebat bisa menjadi tontonan, bisa menjadi membuat orang-orang yang lalu lalang di jalanan berhenti untuk nonton. Mau dikatakan orang gila, sarjana, kiai, ustaz. Mau dikatakan waras kok menjemur di tengah hujan lebat Bapak dan saudara-saudara. Mencurigakan memang. Sama dengan memaksakan perahu layar berjalan kencang di tengah padang pasir Bapak dan saudara. Kalau hujan lebat, ia bersihkan parit, menampung air, jangan menjemur pakaian untuk kering. Bahasa-bahasa isyarat ini Bapak dan saudara-saudara menuntut kita untuk cermat, menyesuaikan program kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu pola dasar strategi kita. Kenapa mesti kita mengeluh? Kenapa kita mesti dongkol? Kenapa mesti kita jengkel? Bagaimanapun keadaan itu, ada keuntungan yang bisa kita peroleh. Ada kemenangan yang bisa kita raih. Sebab tanda keuntungan dalam hal ini, Al-Quran Bapak dan saudara-saudara memberikan terlalu banyak. Tidak cuma-cuma 25 kisah Rasul disodorkan kepada kita untuk membuka pikiran kita bahwa semua ini benar, semua ini baik, semuanya adalah orang-orang saleh dan semuanya adalah orang-orang yang telah memenangkan perjuangan. Sebagai Khalifatullah di muka bumi ini, Allah sudah mengantisipasi kelak kemudian kalau kita berhasil memiliki kekuasaan itu. Sebab ini janji Allah. Ini janji Allah Bapak dan saudara-saudara. Ini bukan pemikiran yang perlu ditanggapi secara politis. Tapi ini adalah janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Orang beriman dan beramal saleh itu akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Umat Islam harus disiap-siagakan
mengantisipasi kemungkinan pada satu saat bila kalian berkuasa di muka bumi ini. Jangan sampai pongah, jangan takabur, jangan lupa daratan, jangan toh. Ini semua diselesaikan lewat 4 surah terdahulu sebelum surah Al-Fatihah. Sebab bukan memiliki kekuasaan itu yang berat, bukan memiliki kekuasaan itu yang rawan, tetapi menggunakan kekuasaan itu. Ini yang nampaknya bukan mencoba menduga-duga, tapi ini analisa. Barangkali ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada jaminan umat Islam kalau berkuasa betul-betul dia konsekuen dan konsisten melaksanakan ajaran Islam itu. Sebab diantisipasi jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal engkau mampu, ya kana na'budu wa ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di antara sekian banyak yang perlu kita minta kepada Allah. Banyaknya yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan di dalam surah Al-Fatihah sebagai kesimpulan daripada keseluruhan ayat ini. Dirinci Bapak dan saudara-saudara. Tunjuki kami ke jalan yang lurus ya Allah. Ada dialog batin di sana. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan mereka yang kena marah dan bukan juga orang yang sesat. Ya otomatis begitu batin kita berdialog. Ya otomatis dong. Jalan yang lurus itu jelas bukan jalan yang kena marah. Bukan juga jalannya orang sesat. Masa jalan lurus kalau sesat? Masa jalan lurus kalau kena marah? Kenapa mesti dipertegas jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah? Jalan lurus yang seperti itu. Tapi doa ini Allah juga yang beritahu kepada kita. Apa maksudnya Allah dengan ini Bapak dan saudara? Tidak mungkin kita mengatakan kepada Allah, ya jelas Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu lupa. Jangan sampai karena seolah-olah Allah itu tidak tahu bahwa jalan lurus itu yang an'amta alaihi. Yang kita bilang, oh iya dong. Masa jalan lurus yang al-maghdub? Jangan dibayangkan Allah kata, oh iya ya kak. Sorry kalau begitu dong. Tidak mungkin Bapak dan saudara-saudara. Dengan dicantumkannya doa ini, di dalam memperjelas, di dalam mempertajam yang dimaksud siratal mustaqim, memberikan kesan yang sangat maknawi sekali, tersirat begitu dalam, bahwa jangan kira jalan lurus setelah kita berada di sana selesai masalah. Kita bisa mabuk dengan jalan lurus itu sendiri. Masih bisa kita tergoda sehingga menyalahgunakan keberadaan kita di sana. Kita tidak sadar berada dalam satu realitas di mana kita masih kena marah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang-kurang kendali diri, kalau kurang-kurang mawas dan waspada, setelah kita berada di sana Bapak dan saudara, masih mungkin kita kena marah, bahkan mungkin kita tersesat. 1/1000 mil saja kita menyimpang. 1/1000 mil Bapak dan saudara, kita menyimpang. Pada awalnya memang tidak kelihatan, tapi makin lama dia akan makin nampak. Dan setelah tiba, ternyata kita tiba-tiba pada titik yang dituju. Dari awal sudah menyimpan 1/1000 mil. Ini diteruskan, dia akan berpisah dengan siratal mustaqim yang penuh, yang konsekuen dan konsisten.